Perkenalkan, nama saya Faik Fawaz Musyafa. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang peradaban Arab pra-Islam. Saja masuk ke materinya. Geografi Semenanjung Arab itu pertama, daerah pedalaman merupakan daerah padang pasir yang kering karena kurang dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya sangat tandus. Mereka ini yang tinggal di daerah pedalaman itu biasanya disebut sebagai penduduk pengembara atau ahli al-Badawi. Nah, kedua, daerah pantai di pinggir laut di bagian tengah dan selatan hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Nah, mereka yang tinggal di daerah pantai biasanya disebut sebagai penduduk penetap atau ahli al-Hadar. Nah, asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi dua suku. Yang pertama itu ada suku Arab Al-Baidah, yaitu bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud. Kedua, suku Al-Baqiyah, yaitu bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, terdiri dari Khotan dan Adnan. Nah, selanjutnya itu ada keturunan Khotan. Negeri asli keturunan Khotan adalah Arabia Selatan. Di antara mereka ada yang muncul dari raja, muncul seperti menjadi raja. Nah, contohnya itu kayak ada Raja Yaman, Raja Sabah, dan Raja Himyar. Semenjak bendungan Sa'ba rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan malahan dapat membentuk kerajaan, seperti kerajaan Hiroh dan Ghosasina. Suku Aus dan Khoraj, suku Aus dan Khosraj yang mendiami Madinah juga berasal dari suku Khotan ini. Nah, gitu. Selanjutnya ada keturunan Adnan. Disebut Arab Musta'ribah, artinya pencampuran darah Arab asli yang mendiami Mekah dengan darah pendatang, yaitu seperti Nabi Ismail alaihissalam. Nah, salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy. Kemudian keturunan Abu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW yang diketahui atau yang biasa kita kenal itu dengan keturunan Bani Hashim. Untuk selanjutnya, nah, Ka'bah. Oke. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya itu Ismail, tempat beribadah bagi agama Hanif. Kemudian orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang berkunjung ke Mekah, seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim, tetapi untuk menyembah berhala yang mereka tempatkan. Menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi kurang lebih dari 350 berhala yang menggambarkan suku yang ada di jazirah Arab tersebut. Untuk kepercayaan agama, mayoritas bangsa Arab adalah penganut agama Watsani, atau yang biasa kita kenal itu kayak penyembah berhala. Nah, dikisahkan bahwa penyebar agama Watsani ini itu pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Nah, dialah adalah orang pencetus pertama yang membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri. Jadi itu setiap kabilah mempunyai berhala sendiri-sendiri yang menyesuaikan sama kepercayaan mereka gitu. Nah, jenis dan berhala bermacam-macam, tergantung daripada persepsi mereka tentang Tuhannya. Nah, seperti itu. Sebagian bangsa Arab di Hijaz, Makkah, Yastrib, Taif, dan sekitarnya sudah memiliki kepercayaan, tradisi, dan pengaruh tiga besar saat itu sebenarnya. Yang pertama itu ada Yahudi, yang kedua Kristen, dan yang ketiga ada Zoroaster, atau yang biasa kita sebut dengan Majusi. Politik sebelum pra-Islam itu terdapat dua negara adil kuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah ini tuh seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh kecuali daerah utara seperti Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam. Berada di bawah kekuasaan Bizantium dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Pemerintahan sebelum pra-Islam itu yang pertama, di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut syekh. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin. Di kalangan bangsa Arab, penetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahannya adalah kota Mekah. Keberadaan Ka'bah di Mekah sebagai tempat peribadatan bangsa Arab.
Suku yang pernah memerintah di Makkah adalah suku Amalikoh, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Posisi penting pemerintahan. Posisi pentingnya itu yang pertama ada hijabah, yaitu penjaga kunci-kunci Ka'bah. Yang kedua siqayah, pengawas mata air Zam-Zam untuk dipergunakan oleh para penziarah. Yang ketiga ada diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang keempat sifaroh, pengurus pajak untuk orang miskin. Kelima nadwah, jabatan ketua dewan. Keenam khaimunah, pengurus balai musyawarah. Yang ketujuh khazinah, jabatan administrasi keuangan. Dan yang terakhir ada azlam, penjaga panah peramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Selanjutnya ada sosial budaya. Pada zaman jahiliyah mempunyai konotasi barbarisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tidak berbudaya. Terus mereka itu pada zaman dulu sering membunuh anak-anak perempuan. Itu terdapat dalam surat ini, Quran surat At-Takwir. Membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Ada di Quran surat Al-An'am ayat 151. Selanjutnya istibla, yaitu seorang suami meminta kepada istrinya supaya berjima dengan laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu untuk mendapatkan keturunan yang unggul, seperti itu intinya. Maketu, yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya telah meninggal dunia. Terus ada poliandri, yaitu seorang perempuan menikahi dengan beberapa lelaki. Dan yang terakhir ada badal, yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu. Oh, masih ada satu lagi. Hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair, maka tidak mengherankan bila seni sastra, terutama puisi, sangat berkembang. Para penyair memiliki kedudukan terhormat di kalangan sukunya. Melalui puisi-puisi mereka lah sejarah bangsa Arab sebelum Islam dapat ditelusuri. Nah, faktor ekonomi itu karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Terdapat pada Quran surat Quraisy ayat 1-2. Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Jazirah Arab terletak pada jalur perdagangan antara Syam dan Tiongkok, Cina. Pelabuhan-pelabuhan laut dan pos-pos perbatasan Palestina dan Transjordania menelusur bagian tengah pantai-pantai Laut Merah terus menuju ke Yaman. Oke, sekian, terima kasih untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri.